Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang strategi mengungkap perilaku manusia melalui metode tes dan non-tes. Selamat menonton. Perilaku manusia merupakan aspek kompleks yang dapat diungkap melalui berbagai pendekatan. Dalam bidang psikologi, pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia, ada 2 pendekatan utama dalam strategi untuk mengungkap potensi, kemampuan, dan karakteristik individu, yakni melalui metode tes dan metode non-tes. Teman-teman tahu nggak sih apa itu teknik tes? Teknik tes merupakan metode pengumpulan data yang bersifat kuantitatif dan menggunakan alat ukur standar. Teknik ini digunakan untuk mengetahui potensi, kemampuan, serta karakteristik individu. Teknik ini juga dirancang untuk mengetahui hasil yang dapat dibandingkan secara objektif. Teknik tes yang pertama, yakni ada tes lisan. Tes lisan adalah tes yang digunakan dengan cara tanya jawab secara langsung antara konselor dan konseli. Dapat berupa pertanyaan, perintah ataupun kuis yang diberikan oleh konselor secara langsung dan direspon secara langsung secara lisan oleh konseli. Contoh dari tes lisan adalah wawancara. Wawancara adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami perilaku, pikiran, dan emosi seseorang dengan mengumpulkan informasi secara langsung. Tes yang kedua adalah tes perbuatan, yakni metode evaluasi yang dilakukan dengan mengamati perilaku dan tindakan individu untuk mengungkap kepribadian, kemampuan, dan respon terhadap lingkungan. Teknik ini sering digunakan dalam bidang psikologi, pendidikan, dan penilaian kerja untuk memahami perilaku nyata individu. Contoh dari tes perbuatan yakni observasi langsung. Observasi langsung adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek secara langsung di lapangan. Selanjutnya adalah tes tertulis. Metode ini digunakan dengan memberikan soal-soal kepada konseli dan konseli memberikan jawabannya dengan tertulis. Tes ini dinilai efisien karena dapat diberikan kepada banyak orang dengan waktu yang singkat. Tetapi hasil dari tes ini dinilai tidak akurat karena tidak semua orang dapat mengekspresikan dirinya melalui tulisan. Nah, contoh dari tes tertulis yaitu tes kuesioner. Tes kuesioner yaitu tes yang digunakan untuk mengukur dan mengidentifikasi kepribadian seseorang. Yang digunakan melalui kuesioner yang terdiri dari beberapa pertanyaan khusus untuk mengukur perilaku seseorang. Gimana nih teman-teman setelah mengetahui mengenai teknik tes? Yuk kita cari tahu mengenai teknik non-tes. Teknik non-tes merupakan metode pengumpulan data yang bersifat kualitatif dan tidak menggunakan alat ukur standar. Metode ini bertujuan untuk memahami manusia melalui observasi, wawancara, dan juga analisis dokumen. Kemudian ada nih teman-teman contoh dari teknik non-tes. Yang pertama itu ada observasi. Observasi ini merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati langsung sebuah objek, fenomena, ataupun situasi tertentu untuk memahami dan mencatat informasi baik dari perilaku, kepribadian, ataupun kejadian yang sedang terjadi. Nah, observasi ini biasanya dilakukan menggunakan indera manusia seperti penglihatan ataupun pendengaran, atau bisa juga ditambahkan dengan alat tambah lainnya supaya data yang dikumpulkan menjadi lebih akurat dan relevan. Contohnya itu seperti seorang guru yang mengamati salah satu siswa di kelasnya untuk menilai konsentrasi siswa tersebut dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua itu ada kuesioner. Nah, kuesioner ini merupakan metode pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan tertulis dari seorang responden untuk dijawab. Tujuannya untuk mendapatkan sebuah informasi, pengalaman, atau data tertentu. Nah, kuesioner ini bisa dilakukan secara langsung melalui pos ataupun lewat media digital lainnya. Contohnya itu seperti survei kepuasan pelanggan, penelitian akademik, survei kesehatan, dan penelitian sosial. Yang ketiga adalah wawancara. Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung melalui interaksi antara penanya dan juga narasumber. Metode ini bertujuan untuk menggali dan juga mengetahui informasi tertentu. Contohnya, seperti di dalam dunia kerja, ada HRD yang akan bertanya mengenai potensi, kemampuan, ataupun karakteristik dari pelamar.
Nah, selanjutnya yang keempat itu analisis karya. Analisis karya adalah proses untuk mengkaji dan memahami sebuah karya berdasarkan unsur-unsurnya, seperti karya seni, karya sastra, karya musik, atau film. Tujuannya adalah untuk menggali makna, tujuan, teknik, dan pesan yang disampaikan oleh pembuat karya. Nah, contoh dari analisis karya, dalam analisis seni rupa kita harus memperhatikan aspek formalnya seperti komposisi, penggunaan warna, tekstur, garis, teknik, atau bahannya. Karena dari kita memperhatikan itu semua, kita jadi mengetahui isi, makna, dan pesan yang disampaikan oleh pembuat karya itu sendiri. Selanjutnya yang kelima itu biografi. Biografi adalah tulisan tentang riwayat hidup seseorang yang berdasarkan dengan fakta, yang mencakup tentang perjalanan hidup, pengalaman, pencapaian tokoh untuk memberikan inspirasi. Nah, adapun contoh biografi seperti yang ada di dalam buku yang berisi tentang kisah hidup, perjalanannya, pengalamannya yang bisa menginspirasi banyak orang. Itulah hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga teman-teman yang menonton bisa mendapatkan manfaatnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.